Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya CCTV 96. Baik, langsung saja tanpa basa-basi. Ini saya akan sedikit membahas yang jarang orang ketahui ya. Apa? Ini sistem penghonoran guru honorer. Ini bukan PNS, bukan juga sertifikasi yang langsung dibayar oleh dari pusat, tapi ini honorer yang dibayar dari anggaran BOS atau bantuan operasional sekolah ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, ini bukan kebijakan seluruh sekolah. Ini saya hanya bicara berdasarkan pengalaman dan berdasarkan yang saya tahu. Kalau misalkan ada kebijakan lain eh, di luar yang saya bahas, itu di luar apa pengetahuan saya ya. Nah, oke, langsung saja. Ini saya karena saya di sekolah swasta ya, tingkat madrasah aliyah. Maka saya mau ambil contoh madrasah aliyah. Nah, ini struktur kurikulum madrasah peminatan ilmu sosial ya. Nah, ini saya tidak akan bahas semua mata pelajaran karena di sini jumlah pelajaran untuk madrasah aliyah itu ada banyak. Mungkin ada 19 kalau dengan mulok ya. 19 mata pelajaran kalau dengan mulok. Ini mungkin ada yang masih kuliah, bercita-cita ingin jadi guru. Ini saya perlihatkan gambarannya seperti ini. Tapi sebelumnya saya juga bilang ini disclaimer ya, ini tidak akan sama, setiap sekolah pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, ini contoh ya, struktur kurikulum madrasah aliyah. Ada di sini jumlah jam ya, jumlah jam. Contoh Al-Quran hadis 2 jam untuk kelas 10, 2 jam untuk kelas 11 dan 2 jam untuk kelas 12. Nah, di sini saya akan ambil sampel saja, misalkan Bapak Ibu calon guru lah yang masih kuliah calon jadi guru, misalkan kebagian pelajaran bahasa Indonesia. Maka yang saya akan ambil contoh pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan Bapak Ibu mengajar di bahasa Indonesia di satuan pendidikan tertentu. Ya, saya ambil contoh di Madrasah Aliyah. Misalkan ini bahasa Indonesia 4 jam, ini kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Ini bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini cara perhitungannya. Ini pertama contoh pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini sudah tadi bahasa Indonesia total 4 jam. Jumlah jam 3 misalkan ini saya ambil yang paling minim ya, yang paling minim anggarannya, karena kalau 3 rombel itu minim anggarannya ya. Kalau misalkan yang rombelnya banyak mungkin lebih gede lagi pemasukan bosnya. Nah, ini contoh 3 rombel saja ya. Ini ambil contoh. Ini kelas 10 misalkan kebagian 4 jam pelajaran. Terus kelas 11 4 jam pelajaran. Terus kelas 12 4 jam pelajaran. Ya, nah total 12 jam pelajaran. Ini bagaimana cara menghitung penghonorannya? Ini ada yang saya tahu ada 2 skema, ada jam hidup, ada jam mati. Nah, itu apa perbedaannya sih jam hidup dan jam mati? Nah, ini saya ambil contoh misalkan, oh ya, ini catatan dulu ya. Catatan ini kalau di dalam mata pelajaran 1 jam pelajaran itu maksudnya bukan 60 menit ya, tapi untuk tingkat MA itu kalau tidak salah 45 menit, kalau tingkat MTS itu 40 menit ya. Tapi kalau tingkat SD mungkin lebih rendah lagi, mungkin 35 menit atau 30 menit ya. Saya tidak ngajar di SD
karena yang saya ambil itu di tingkat SMA atau MA, maka saya ambil 45 menit ya, 1 jam pelajaran. Selanjutnya, nah ini perhitungan jam mati. Nah, kalau perhitungan jam mati, misalkan nih, contoh pihak sekolah atau pengelola mematok 1 jam pelajaran itu 20.000 ya per jam. Ingat ya, per jam itu bukan 60 menit, tapi 45 menit kalau untuk tingkat MA atau SMA atau SMK sederajat. 20.000 per jam. Terus kelas 10 4 jam pelajaran dikali 20.000 berarti untuk di kelas 10 Bapak Ibu mendapatkan 80.000 ya, karena 4 jam pelajaran. Terus di kelas 11 juga 4 jam pelajaran berarti dikali 20.000. Total yang didapat 80.000 untuk di kelas 11. Di kelas 12 misalkan mendapatkan 20.000 ya, total 80.000. Nah, ini saya ambil contoh yang paling minim. Mungkin kalau misalkan yang rombelnya banyak, jumlah siswanya banyak, otomatis pendapatan bosnya juga pasti banyak, mungkin tidak akan 20.000. Nah, ini saya ambil contoh yang minim anggarannya ya, yang minim anggarannya. Total yang didapat minggu pertama 240.000, jadi 80.000 dikali 3 jadi 240.000. Nah, ini catatan jam mati untuk, nah ini catatannya yang belum paham, untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat itu tidak dihitung kalau menggunakan skema jam mati. Maka pendapatan dalam 1 bulan 240.000 itu kalau misalkan tidak dengan transport. Nah, jumlah transport pun itu tidak bisa dihitung karena itu berbeda-beda. Oke lah, ambil contoh misalkan sekali berangkat misalkan 10.000 itu untuk uang bensin, dikali 4 berarti 40.000, berarti kalau ditambah uang bensin 280.000. Karena ini tidak dicantumkan karena itu berbeda-beda, maka saya tidak cantumkan. Ini perhitungan jam mati ya, Bapak Ibu guru ataupun calon guru. Nah, ini perhitungan jam mati. Tapi sekali lagi ini disclaimer, mungkin setiap sekolah pasti berbeda-beda, jumlahnya pun itu pasti disesuaikan dengan jumlah anggaran bos. Karena untuk honor guru memang terbatas itu 60% kalau tidak salah. Kalau saya salah tolong dikoreksi, 60% ya. Jadi tidak bisa melebihi 60%. Nah, sekali lagi untuk jam mati, jam kedua dan ketiga dan keempat itu tidak hitung. Maka pendapatan dalam 1 bulan itu 240. Oke lah, misalkan kalau pakai transport tadi 10.000 kali 4 sekarang 40.000, berarti 40.000 280.000. Nah, ini yang akan didapat ibu bapak calon guru yang sekarang mungkin masih lagi kuliah ya. Ini kalau perhitungan jam mati. Tapi kalau jam mati libur pun misalkan 1 bulan full tidak ada kegiatan, tetap dihitung begitu. Kalau jam mati berbeda dengan jam hidup. Nah, ini perhitungan jam hidup ya. Nah, ini contoh. Kenapa ini 7.000? Karena kalau misalkan ambil contoh 20.000 dikali jumlah jam pelajaran, kalau di swasta itu PNS-nya sedikit, paling cuma 1 orang yang sertifikasinya pun itu minim, maka saya ambil 7.000. Apalagi yang tidak ada sertifikasinya ataupun tidak ada PNS-nya, mungkin itu full mata pelajaran, anggarannya pasti dari bawah itu akan jebol ya kalau misalkan gede. Makanya saya ambil contoh 7.000 per
jam. Misal tadi kelas 10 4 jam ya. Pelajaran dikali 7 berarti 28.000. Nah, terus kelas 11 4 jam pelajaran kali 7.000 28.000. Terus kelas 12 4 jam pelajaran kali 7.000 28.000. Ini saya perhitungan jam hidup ya. Nah, total yang didapat ini minggu pertama itu 84.000. Nah, ini berbeda dengan jam mati. Kalau jam hidup minggu 80, nah ini 84.000 dikali 4 minggu berarti 336.000. Nah, ini catatannya jam hidup itu minggu kedua dan ketiga dan keempat tetap dihitung. Nah, ini kalau misalkan menggunakan skema jam hidup, pendapatan dalam 1 bulan kisaran 336.000. Nah, ini lebih gede daripada yang tadi ya. Cuman kalau jam hidup itu kekurangannya kalau misalkan itu libur. Misalkan ini ulangan, kan ulangan itu pasti tidak ada kegiatan pembelajaran. Nah, itu tidak dihitung. Itu bila lagi perhitungannya paling pembuatan soal atau kalau kebagian ngawas yang ngawas. Nah, ini pendapatan dalam 1 bulan 360.000. Tapi catatannya ini ada kalau misalkan libur 2 minggu ya, yang 2 minggunya ya hangus ya, yang 2 minggunya berarti 336.000 dibagi 2 itu berapa? Berarti berapa itu kalau misalkan 336 dibagi 2? Apalagi kalau misalkan cuman minggu pertama ya, misalkan minggu pertama itu cuman dapat 84.000, selebihnya itu ternyata libur 3 minggu ya, Bapak Ibu tidak dapat honor ya. Apalagi libur pula 1 bulan tidak ada kegiatan sama sekali misalkan, kecuali kalau misalkan bulan Ramadan ada kegiatan membimbing, itu ada perhitungannya beda lagi. Nah, ini yang saya tahu jam mati dan jam hidup. Kalau untuk SD tidak ada hitungan seperti ini. Itu tergantung kebijakan kepala. Itu kalau untuk SD. Ini pun sama, tergantung kebijakan kepala. Jadi begitu ya. Sebelum memutuskan jadi guru ya hitung-hitungannya ya seperti ini. Tapi sekali lagi ini disclaimer, kalau misalkan yang sekolahnya favorit dapat bantuan bos gede, terus misalkan itunya juga gede, dapat anggarannya mungkin ini lebih dari ini, bisa juga 50.000 itu per jam, atau 25.000 atau 30.000, karena itu anggaran bos itu terbatas, tidak bisa untuk guru semua. Nah, mudah-mudahan ini paham ya Bapak Ibu. Sebelum memutuskan di guru dipikir-pikir dulu, apalagi honorer ya. Cukup sekian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi calon guru. Ini sebagai gambaran saja, nanti ketika sudah terjun di dunia pendidikan ya seperti ini. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.